Di video kali ini gue kedatangan Intel Panther Lake lagi, dan kali ini agak sedikit berbeda karena Intel Panther Lake-nya itu ada di dalam sebuah laptop gaming. Laptop ini dari Acer Predator, yaitu adalah Predator Helios Neo 16S AI dengan kode seri PHN16S I51. Jadi kalau kita lihat secara desain, memang seperti belum banyak yang berubah dari Predator Helios Neo 16S AI ini. Masih mirip-mirip banget seperti versi pendahulunya. Untuk seri Neo 16S AI, dia tuh tampilannya memang nggak kelihatan yang bongsor gitu. Jadi laptop ini udah jauh terlihat compact, walaupun di bagian belakangnya itu masih kayak ada bumpernya gitu ya. Tapi secara tampilan laptop ini tuh nggak tampil yang ngejreng banget dan banyak ornamen-ornamen RGB kayak RGB strip dan segala macam gitu. Cuma di bagian logo dan juga di bagian keyboardnya aja. Secara dimensi juga laptop ini masih bisa dikategorikan compact, mengingat ini laptop berukuran 16 inch. Jadi menurut gua, apabila kalian menginginkan sebuah desktop replacement yang nggak terlalu besar-besar banget, gua rasa ukuran 16 inch memang jadi yang paling ideal. Apalagi kalau dimensinya juga udah secompact ini. Karena dari segi ketebalan aja, ini tuh masih ada di sekitar 2,25 cm dan beratnya pun masih ada di 2,16 kg. Bagian keyboardnya dia ini udah full size ya, bahkan untuk arrow key-nya aja itu ukurannya nggak diperbesar. Tapi emang jarak antara keyboardnya itu jadi lumayan rapat-rapat dan padat banget yang ada di sini. Bagian touchpad-nya nggak terlalu yang besar-besar banget, feel-nya juga menurut gua ini cukup standar untuk sebuah laptop gaming yang levelnya bisa dibilang lumayan high-end lah. Tapi yang gua seneng itu di bagian I/O port-nya, karena ini I/O port-nya lengkap banget disediainnya sama Acer. USB 3.2 Type A-nya itu disediain 3 biji sama Acer, lalu micro SD reader disediain, bahkan gigabit Ethernet itu disediain juga, HDMI nggak diilangin, Thunderbolt 4 disediain, USB Type C 3.2 juga masih disediain. Jadi lengkap banget untuk segi I/O-nya, sehingga ini juga mendukung untuk keperluan konten kreator ataupun foto editor misalnya. Terlebih lagi di bagian layarnya juga itu punya dukungan mengarah ke sana, karena layarnya ini udah menggunakan panel OLED berukuran 16 inch dengan resolusi 2560x1600, refresh rate-nya 165 Hz. Acer menyebut panel ini ialah Cine Crystal, alias ya panel ini tuh glare ya. Jadi ini masih tipe yang glossy, bukan yang matte panel. Tapi dari segi color gamut tentu udah 100% DCI P3, Kalman Verified juga, mendukung Nvidia G-Sync, dan tentunya laptop ini juga mendukung untuk Nvidia Advanced Optimus, sehingga kalian bisa mengaktifkan integrated GPU only pada laptop ini apabila menginginkan daya tahan baterai yang memang jauh lebih panjang, karena menurut gue itu sangat-sangat penting mengingat kita menggunakan Intel Panther Lake di sini. Intel Panther Lake yang digunakan itu bukan menggunakan yang Xe core-nya itu banyak, jadi ini bukan menggunakan Intel Core Ultra X Series, melainkan menggunakan Intel Core Ultra 7 prosesor 356H. Gue juga udah sempet cobain prosesor ini, walaupun dengan 4 Xe core aja sebetulnya integrated GPU-nya itu bisa dikategorikan kencang dan bisa sangat-sangat diandalkan ketika kita sedang membutuhkan daya tahan baterai yang panjang. Jadi nggak cuma mengandalkan discrete GPU yang ada di laptop gaming ini aja, tapi kalau kita lagi mau produktif dengan menggunakan baterai doang, ini bisa banget dimanfaatin selayaknya kita menggunakan Ultrabook aja gitu. Selebihnya, laptop ini tuh menggunakan discrete GPU dari Nvidia, yaitu RTX 5060 laptop GPU ya. Untuk RAM-nya itu udah 32GB DDR5, NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB dengan Wi-Fi 6E, lalu Bluetooth-nya versi 5.4, webcam-nya juga udah Full HD, include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Seperti biasa, untuk pengujian laptop gaming, gue memang nggak menyertakan untuk daya tahan baterai ya, karena memang kebanyakan penggunanya juga pasti bakalan cari-cari colokan. Tapi dengan menggunakan Intel Panther Lake, gue bisa jamin daya tahan baterai yang di atas 8 jam itu udah bisa dicapai di laptop ini selama discrete GPU-nya itu dimatiin. Kalau misalkan pakai discrete GPU ya tentu kalian nggak bisa mengharapkan daya tahan baterai yang panjang juga di laptop ini. Opsi upgrade disediakan 2 SODIMM DDR5 di sini, sehingga kalian masih bisa upgrade memori DDR5-nya lagi semisal memang ada budgetnya. Dan untuk SSD memang nggak bisa di-upgrade, atau bisa di-upgrade ya cuma ganti SSD bawaannya aja, alias nggak ada slot M.2 nganggur di laptop ini ya. Sistem pendinginnya itu menggunakan cooling Aeroblade 3D dengan generasi ke-5, yang mana ini udah memiliki cukup banyak heat pipe untuk sekelas spesifikasi
seperti ya RTX 5060 dan juga Intel Core Ultra 7 356H yang emang cukup mudah untuk dijinakkan karena powernya nggak terlalu besar. Di sini kalau gue cek dengan mode turbo, itu dia memang sempat mepet banget hampir ke TJ Max di 98 derajat Celcius ya. Tapi itu hanya kejadian ketika turbo boostnya itu memang aktif. Setelah sekitar 30 detik atau 1 menit, nanti dia bakalan turun dan bakalan sustain temperaturnya jauh dari angka TJ Max-nya. CPU package powernya ada di sekitar 80-an watt, jadi pada mode turbo di setting cukup tinggi sama Acer. Lalu di bagian GPU-nya, RTX 5060 yang ada di sini tuh diberikan TGP 115 watt ya. Dan di sini bisa mendapatkan power sekitar 95 sampai dengan 111 watt dengan temperatur GPU di sekitar 80-an derajat Celcius. Kalau utility sih belum ada yang berubah ya dari laptop ini, masih menggunakan Predator Sense. Jadi kalian bisa utak-atik di situ untuk profiling performance misalnya, matiin discrete GPU, matiin integrated GPU juga bisa. Jadi ini udah bisa diutak-atik penuh untuk pengaturan GPU-nya ataupun pengaturan performance-nya. Lalu tersedia juga ya utilities tambahan lainnya dari si Predator Sense seperti pada bagian Experience Zone. Menurut gua, CPU yang nggak memiliki hyperthreading seperti ini ternyata cukup kencang di Predator Helios Neo 16S AI yang satu ini ya, karena multicore-nya masih bisa dapat di angka 20 ribuan, yang biasanya itu bisa dicapai oleh prosesor dengan total mungkin sekitar 24 thread. Single core-nya pun cukup tinggi ya, ada di sekitar 1800-an. Gue juga nyobain integrated GPU-nya ini untuk kemampuan encode videonya, karena memang ini pasti bakalan kalian manfaatin juga semisal kalian itu seorang video editor ataupun mungkin seorang streamer yang bakalan pakai integrated GPU-nya hanya untuk encoding, tapi discrete GPU-nya difokusin buat main game. Di sini gue kasih contoh dari DaVinci Resolve ketika gue encode video 10-bit 1080p sih, 422, dan ini bisa selesai dalam waktu sekitar 1 menit 19 detik untuk video yang berdurasi sekitar 13 menit. Itu menggunakan integrated GPU. Dan ketika gue menggunakan RTX 5060-nya, itu video yang sama, 10-bit 422 1080p, itu selesai dalam waktu sekitar 2 menit 56 detik. Jadi lebih kenceng integrated GPU-nya loh ketika kita encode video pada DaVinci Resolve. Sayangnya untuk pengguna CapCut di sini kalian nggak bisa milih ya mau pakai encoder dari Intel QuickSync ataupun pakai NVENC. Jadi ya dia bakalan otomatis ngambil dari discrete GPU apabila kalian nggak menonaktifkan discrete GPU-nya. Tapi tenang aja, encode FE1-nya udah cukup kencang. Video yang sama berdurasi 13 menit itu selesai dalam waktu hanya 1 menit 11 detik aja ketika diekspor ke resolusi 1080p FE1. Pengujian LLM lokal gue jalankan seperti biasa menggunakan LM Studio dengan model DeepSeek R1 Qwen dengan parameter 8 billion, dan di sini mendapatkan angka sekitar 50-an token per second. Dan ini gue udah menggunakan CUDA yang berarti yang jalan itu adalah si discrete GPU-nya. Dan untuk pengujian game semuanya itu gue set pada resolusi 1080p karena memang untuk RTX 5060 itu idealnya masih tetap di 1080p walaupun kita menggunakan upscale-nya itu udah di mode quality sih rata-rata ya. Dan semua game yang memiliki multi frame generation kali 4 itu gue bakalan pakai MFG kali 4 ya. Di Cyberpunk 2077 rata-rata FPS di sini gue bisa mendapatkan di angka 170 pada preset ultra, ray tracing-nya juga ultra. Dengan rata-rata 170 FPS pada MFG kali 4, ini menandakan base FPS-nya juga udah cukup tinggi, jadi udah cukup ideal lah untuk bermain pada preset ultra di 1080p. Begitu pula pada Hogwarts Legacy yang juga mendapatkan rata-rata FPS yang udah cukup tinggi ketika kita menggunakan MFG kali 4. Pada preset ultra, ray tracing ultra, kita bisa mendapatkan rata-rata di 254 FPS, yang berarti base FPS-nya juga udah sangat-sangat tinggi di sini. Untuk game seperti Black Myth Wukong, di sini pengujian gua nggak menggunakan multi frame generation kali 4, jadi ini frame gain-nya hanya kali 2 aja, sehingga rata-rata FPS-nya itu memang hanya di angka 77, yang berarti base FPS-nya itu udah ada di sekitar 30 sampai dengan 40-an. Jadi itu udah cukup oke dengan preset very high dan juga ray tracing medium pada DLSS quality. Untuk game yang buat tes tapi tanpa menggunakan multi frame generation itu ada The Last of Us ya pada resolusi 1080p. Di sini hanya menggunakan DLSS dengan mode quality aja, presetnya ultra, dan gue di sini bisa mendapatkan rata-rata di sekitar 49 atau 50 FPS gitulah. Kalau game seperti Valorant, karena refresh rate dari laptop gaming ini juga hanya di 165 Hz, jadi untuk mengejar target refresh rate-nya itu udah pasti bakalan terkejar ya, karena rata-rata FPS ketika gue cobain Valorant pada resolusi 1080p itu rata-rata FPS-nya udah mencapai angka di sekitar 314. Dan terakhir ialah kecepatan SSD-nya ya. Untuk SSD bawaan dari laptop ini agak sedikit berbeda dari kebiasaan-kebiasaannya Acer karena OEM-nya kali ini diberikannya itu dari SanDisk ya, dan kecepatan bacanya itu cukup kenceng, ada di sekitar 7 GB per
second, yang mana itu adalah speed yang lumayan mentok kanan untuk NVMe PCIe Gen 4 dan kecepatan tulisnya juga cukup kencang di sekitar 6,5 GB per second untuk kecepatan sekuensialnya. Dan sekarang kita masuk di bagian harga dan kesimpulan untuk Acer Predator Helios Neo 16 AI dengan kode seri PHN16SI51. Untuk harga resminya sendiri yang ditawarkan oleh Acer itu ada di angka Rp34.499.000. Itu udah bergarasi resmi selama 3 tahun, include juga dengan Acer Accidental Damage Protection. Jadi kalau misalkan kalian cari dan nemu harga yang jauh lebih murah di marketplace, pastiin aja itu bergarasi resmi dari Acer Indonesia ya. Nah, menurut gua pribadi, laptop gaming yang satu ini sebetulnya dari segi pricing itu cukup dekat dengan Predator Helios Neo 16S AI di versi sebelumnya yang menggunakan 275HX ya, yang mana itu menggunakan GPU yang satu level di atasnya yaitu RTX 5070. Tapi mengingat memang harga komponen sampai saat ini juga makin naik, jadi wajar banget kalau generasi terbarunya itu malah memiliki harga yang lumayan sama dengan level GPU yang sedikit lebih rendah. Walaupun memang RTX 5070 itu secara performance itu dempet banget memang dengan si RTX 5060. Keunggulannya jika kalian memang ngambil laptop yang satu ini, selain karena layar OLED dan bagian I/O-nya yang menurut gue jauh lebih proper, ada di bagian prosesornya sih. Karena dengan menggunakan Intel Panther Lake ini, kalian mendapatkan opsi prosesor yang memang jauh lebih efisien. Jadi ketika kalian itu hanya ingin memanfaatkan baterai dan ingin tetap produktif memanfaatkan integrated GPU-nya, itu masih bisa dimanfaatin. Dan RTX 5060-nya juga performance-nya nggak malu-maluin juga kok. Performance-nya masih cukup dekat dengan RTX 5070 laptop. Jadi menurut gue seperti itu sih untuk Predator Helios Neo 16S AI. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.